Halo sahabat pecinta layang-layang. Kali ini saya akan memberi tutorial cara membuat gigi. Ini gigi seperti ini atau taring. Nah, ini seperti ini. Kita akan membuat taring. Bagaimana caranya? Yuk kita ke video. Nah, pertama-tama kita potong busa ati atau busa Eva ini, spon ati atau busa Eva ini sesuai keinginan kita. Ya. Kalau saya bikinnya tidak terlalu besar, Kalau sahabat suka yang agak panjang taringnya atau mau buat taring yang panjangnya, bisa potong sesuai selera. Nah, kalau saya biasanya bikinnya hanya seperti ini, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu kecil ataupun tidak terlalu besar. Kita sesuaikan agar giginya itu tampak lebih realistis atau lebih nyata. Kita potong busa Eva berbentuk segitiga seperti ini. Nah, seperti ini, sesuai selera ya. Nah, kemudian ini yang penting, busa Eva ini usahakan pakai yang 3 mili ke atas. Kalau saya pakai yang 4 atau 5 mili, lupa ini ya. Sekitar 5 mili lah. Saya pakai yang 5 mili. Kenapa? Kalau terlalu tipis nanti letoy. Tetapi kalau terlalu tebal sulit kita membentuknya. Jadi usahakan pakai di atas 3 mili, tapi jangan sampai lebih dari 5 mili ke atas. Ketika kita sudah potong seperti ini, karena ini tebal, kita buang ujungnya sedikit saja. Kalau tidak dibuang tidak masalah. Nah, setelah kita potong seperti ini, nah nanti akan kita lipat seperti ini untuk membentuk bulatan taringnya. Nah, sisi tepinya ini kita buang. Seperti ini. Kalau saya seperti ini, bisa pakai cutter ataupun pakai gunting. Kalau saya pakai gunting, nah kita buang seperti ini. Nah, perhatikan sobat. Ini. Kalau saya pakai seperti ini. Nah, kita buang sisi-sisinya ini. Nah, maka jadinya seperti ini nanti. Nah, kedua sisi kita buang seperti ini. Nah, usahakan nanti sobat kalau buatnya agak rapi ya. Kalau saya ini karena hanya contoh, tidak saya buat begitu rapi. Tapi semakin Anda rapi, semakin sahabat rapi buatnya, maka hasilnya juga semakin bagus. Nah, seperti ini. Nah, sobat, karena ini busanya tebal. Nah, ini di ujung ini kan tuh masih tebal ya. Kita buang sedikit atau kita tipisi untuk ujungnya agar nanti hasil taringnya itu tajam. Nah, seperti ini kita buang. Kalau tidak dibuang tidak masalah, asalkan bentuknya nanti juga bagus. Bisa pakai cutter seperti tadi ataupun pakai gunting. Nah, ini kan sudah berbentuk seperti ini sobat. Nah, lihat. Nah, ini tidak rapi, tapi tidak masalah. Nah, setelah kita buat seperti ini, kemudian korek. Nah, kita bentuk sedikit saja. Kita bakar tengahnya sini. Kita bakar, jangan sampai terbakar sobat. Nah, kita buat seperti ini. Seret. Nah, hasilnya kan agak nekuk. Agar mempermudah kita nanti untuk membentuk pola gigi taring bundarnya. Nah, seperti ini sobat. Agar nanti agak miring sedikit, tidak lurus begini. Nah, ini seperti ini. Ini juga terserah selera sobat-sobat. Nah, jangan terlalu banyak. Nah, ini kan sudah agak bentuk sedikit sobat. Perhatikan. Nah, ya kan? Setelah itu kita kasih lem. Pakai lem. Nah, saya biasanya yang banyak dipakai adalah lem seperti ini.
Kalau sobat punya lem yang lebih kuat atau lebih bagus, tidak masalah. Kalau saya biasanya orang-orang, kebanyakan teman-teman itu pakai lem fog ini. Nah, kita buka, kemudian kita beri lem yang rata. Nah, ini juga penting sahabat, ini juga penting dalam pemberian lem. Ingat, dalam memberi lem ini kuncinya ya, agar hasilnya itu rapat dan bagus. Jangan sampai ada yang bendul-bendul seperti ini ataupun tidak rata. Nah, seperti ini misalkan, ini tapi harus rata, tidak ada yang tebal ataupun membuat apa namanya, terjadi gelembung-gelembung di sini. Nanti kalau terjadi gelembung-gelembung ketika direkatkan itu tidak akan rekat biasanya, karena di dalamnya terisi angin kalau gelembung-gelembung. Nah, seperti ini. Ingat ya, usahakan yang rata. Nah, seperti ini, yang rata. Jangan sampai ada gelembung. Kalau ada gelembung-gelembung lem yang diratakan. Nah, seperti ini, diratakan. Nah, ini yang rata. Jangan sampai ada lem yang menumpuk akhirnya menggelembung, nanti tidak jadi. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita biarkan beberapa menit, 1 menit atau sampai lemnya mengereng. Nah, ini. Cara membuat taring atau gigi ini sama juga membuat cula seperti ini, atau membuat tanduk. Ini caranya sama. Tapi kalau nanti sahabat butuh tutorial cara membuat tanduk, nah tanduk itu biasanya kan juga berbentuk agak melengkung dan biasanya ada cabangnya. Kalau butuh tutorial nanti akan saya buatkan caranya membuat cabang tanduk itu sendiri. Nah, sambil menunggu lemnya kering, sobat, usahakan nanti ini, tapi menurut saya saja, untuk gigi jangan diwarnai atau dicat ketika sudah terpasang semua. Usahakan ngecatnya sebelum kita pasang. Tapi yang sini jangan dicat ya. Untuk yang di lem itu jangan dicat. Nah, kenapa kok kita cat sebelum kita pasang? Agar hasil catnya lebih maksimal dan lebih bagus, lebih merata, sobat. Kalau kita ngecat di sini, ngecat langsung di kepala ketika sudah ditempel, itu biasanya kita akan kesulitan untuk menjangkau sudut-sudut yang seperti di dalam gigi, di sebelah sana dan sebelah sini, itu akan sulit, sobat. Ini hanya saran. Kalau sobat suka ketika dipasang ngecatnya pas sudah dipasang, tidak masalah. Tapi kalau saya ngecatnya biasanya sebelum dipasang, agar lebih mudah dan lebih gampang bagi saya. Semuanya terserah sobat pecinta layang. Nah, sahabat, kalau dirasa lemnya sudah kering seperti ini ya, lemnya sudah kering seperti ini, kita bisa mulai merapatkannya atau menggabungkannya. Nah, tadi yang sudah kita kasih lem, kalau sudah kering, kemudian kita tempelkan atau kita satukan seperti ini. Bisa kita mulai dari sini. Nah, ini karena sudah kering, maka lem tadi akan langsung lengket seperti ini. Tek. Nah, tuh. Tapi kalau ketika basah langsung kita satukan seperti ini, tidak akan lengket, sobat. Jadi kita harus nunggu beberapa menit, 1 menit atau sampai lemnya kering. Kalau cuacanya panas tidak nyampe 1 menit sudah kering. Nah, seperti ini. Nah, ini kita satukan seperti ini caranya. Nah, ataupun seperti ini juga bisa. Nah, seperti ini. Kalau saya biasanya seperti ini. Ada teman-teman yang seperti ini juga bisa. Carilah posisi yang mudah menurut sobat. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini juga bisa. Nah, ini seperti ini bisa juga. Nah, tadi sobat, kenapa saya suruh tipiskan di atas, tapi jangan terlalu tipis, agar ini nanti. Nah, ini sobat. Nah, ini agar taringnya itu bagus. Nah, seperti ini.
Nah nanti kalau kurang licin, kalau kurang tajam, motong yang sininya jangan terlalu lebar, sudutnya seperti ini, kita potong seperti ini saja. Nah kita potong seperti ini saja. Kalau motongnya terlalu lebar seperti ini nanti kurang tajam, tapi kalau saya suka yang seperti ini. Kalau sahabat suka yang tajam terserah. Nah ini kan sudah kuat sobat. Nah kita perhatikan sobat. Nah di sini kan ada yang tidak rapi ini kan. Nah ada yang tidak rapi, ada yang kurang rapat, Bagaimana cara merapatkan dan merapikannya? Nah ini seperti ini sobat. Nah bisa dilihat. Nah itu sobat, bagaimana cara merapatnya? Nah cara merapatnya ini kan masih ada lemnya ya sobat. Kita bakar sebentar. Nah seperti ini kita bakar, kemudian kita sisinya kita rapatkan seperti ini sobat. Nah kita rapatkan seperti ini. Nah kita bakar sebentar, kemudian kita rapatkan. Nah dijamin rapi dan tertutup rapat sobat. Nah seperti ini, seperti tadi. Nah ini sobat. Nah ini sobat, kita rapatkan. Nah sobat, kita rapikan. Nah sobat, coba perhatikan, rapi dan rapat. Nah kita gini kan, nah rapi dan rapat seperti ini. Nah lebihnya ini sobat kita potong sesuai dengan keinginan kita. Sebenarnya ada dua cara agar kita tidak memotongnya tadi. Nah pangkalnya ini kita bentuk seperti ini sobat, bisa dibentuk seperti ini. Jadi nanti ketika gabungkan kita tidak usah memotongnya. Nah itu. Nah itu kan ada dua cara. Kalau tadi kan sebelum memang berbentuk segitiga. Nah kalau ini, kalau seperti ini, jadi kita tidak motong terakhirnya. Terserah mau pakai cara yang mana. Nah ini sobat, agar taring ini agak bengkok. Nah sini kita panaskan. Kalau kita bengkokkan ke sini, kita panaskan yang sini. Di sini panaskan sedikit saja. Ini contohnya. Kita panaskan, ingat jangan sampai terbakar sobat. Nah kita beginikan. Nah jangan terlalu bengkok tapi jangan terlalu lurus, jadi hanya ada kesan-kesan gigi yang bagus lah, taringnya yang bagus seperti ini sobat. Nah ini sudah. Kalau sahabat suka yang begitu bengkok terserah sobat, tapi kalau saya tidak suka yang terlalu bengkok agar nampak lebih realistis. Nah seperti ini. Nah kalau sobat ada yang belum paham, bisa tulis komentarnya di bawah, ataupun nanti sobat butuh tutorial terutama pembuatan naga, mungkin pembuatan taring, tanduk, kemudian gusi, kemudian lidahnya, ini lidah, kemudian dan lain-lain sebagainya, rambut. Kalau sahabat butuh tutorialnya, silahkan beri komentar di bawah, nanti akan saya buatkan. Ini adalah contoh pembuatan taring yang sederhana. Banyak sekali contoh-contoh dan tutorial yang lain. Terima kasih sobat sudah menonton, dan salam kreatif.